Oke guys, selamat datang kembali di channel gua. Tapi gua nggak akan pakai nama Call Me Rif lagi karena terlalu banyak nama Call Me di luar sana. Jadi gua pengen mengubah nama Call Me Rif menjadi Rizky Fajar sebagai identitas channel YouTube gua ke depan. Nah, selamat datang juga di Bandung. Jadi gua udah nggak di Bali lagi. 3 video terakhir gua itu sebagai bentuk ucapan terima kasih gua kepada Bali. Terima kasih juga untuk 4,5 tahunnya yang cukup berkesan dan nggak banyak sih yang terdokumentasi, cuma beberapa aja. Walaupun banyak sebenarnya kenangan yang nggak bisa gue sampaikan. Nah, untuk kedepannya kalian mungkin nggak akan asing dengan kamar ini ya, karena kamar ini nanti yang menemani gua. Sebenarnya bentuknya kurang lebih sama sih sama kosan gua yang di Bali. Kasur bawah juga, ya kalian bakal familiar lah nanti pokoknya. Dan gue juga sekarang berada di tahap dimana seorang wisudawan yang sudah dinyatakan sebagai sarjana belum mendapat pekerjaan atau pengangguran lah lebih tepatnya. Jadi mungkin gue bakalan upload video YouTube secara berkala, nggak kayak kemarin kan cukup tersendat juga. Nah, untuk kedepannya juga buat si kawan ya, terutama si kawan gue mungkin nggak terlalu banyak update. Kenapa gue bisa nggak terlalu banyak update? Karena gue terhalang yang namanya finansial. Kalian tau lah gimana kan, lulus dari wisudawan, lulus dari kuliah, menganggur, belum dapat pekerjaan. Gue udah ngeplay sih, cuma belum ada yang belum ada yang serk mungkin ya di hati ya. Nah, jadi kembali lagi ke kawan gue, terkenal finansial tadi, mungkin cuma sekedar jalan-jalan bareng lah dengan motor gue itu. Terus gue juga bakalan nunjukin ke kalian atau nge-review secara jelas bagaimana keadaan motor gue yang sekarang ya, karena jarang banget kayaknya gue ngupdate motor gue, dan emang udah ada beberapa yang diupdate sih, dan itu semuanya gue lakuin di Bali. Jadi di Bandung ini bener-bener nol, nggak ada yang gue lakuin sih sama motor gue. Nah, untuk kalian yang penasaran, mungkin gue tunjukin aja sekarang ya, langsung aja Kak. Oke guys, jadi ini motor Supra gua. Ya, ini adalah Supra tahun 2011 yang masih karbo ya. Jadi emang ada modelnya yang kayak gini persis, yang sudah menggunakan sistem injeksi. Yang sebelumnya juga udah ada juga dari model ini. Nah, jadi gue bakalan mulai dari apa aja sih kerusakan yang ada di motor gue ini. Yang pertama, ini baknya kayaknya udah tidak bisa tertolong lagi, ada patah juga di sini. Speedometernya juga udah gue cek tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan, jadi gue nggak tahu emang harus beli atau gimana, tapi kayaknya emang harus beli sih. Terus ini juga sebenarnya ada kaca di sini patah. Ini juga sayap bagian kanan ya, pecah dia.
pecah. Ini juga lampu sennya yang sini aman, ini aman, tapi yang di sini parah, pecah parah. Jadi gua bakalan ganti juga. Terus spakbornya juga tentunya hancur parah. Jadi udah gua tinggalin di Bali spakbornya. Terus apa lagi ya? Bagian dalam sini juga pecah. Udah gue tinggalin juga di Bali. Sini juga harusnya ada, tapi udah hancur juga. Terus apa lagi ya kalau bekas kecelakaan? Cuma itu sih. Nah, untuk sedikit modifikasinya yang udah gue lakuin di motor ini ya tentunya. Yang pertama ada knalpot. Knalpot udah gue ganti knob one. Ini knob one khusus Supra, bisa juga dipakai Karisma karena mesinnya sama. Jadi gue ganti biar agak garang dikit lah gitu. Nah, terus yang kedua sebenarnya di sini itu kaliper ini udah gue ganti sebenarnya. Tapi karena kemarin udah gue coba bongkar kalipernya, terus apa ya, ulirnya buat masukin bautnya itu udah ngelos, jadi kayaknya nggak bisa dipakai lagi dan gue bakalan ganti ke kaliper yang ori. Tapi orinya kita lihat dulu, bukan ori dari Supranya. Kayaknya gue bakalan cari yang aftermarket tapi yang ori, karena yang kemarin itu bukan ori. Nah, terus di sini juga sebenarnya gue udah ganti pedalnya udah gue beli baru di Bali. Jadi ini tuh masih ada apa ya, barcode-nya. Jadi emang benar-benar baru ini. Terus apa lagi ya, kurang lebih kayak gitu sih. Itu aja yang udah gue ganti di motor gue ini. Tentunya ya kalian tahu sendiri lah, shock ini yang gue bangga-banggakan, shock upside down ya. Untuk kalian yang nanya gimana sih rasanya ganti ke shock ini, yang pasti keras, dia lebih keras dari yang sebelumnya. Kalau untuk kenyamanan juga kurang sih, untuk yang mencari kenyamanan mendingnya ori sebenarnya kalau kenyamanan. Tapi untuk masalah apa ya, berok-berok kayak gitu gue belum nyoba secara full, karena ini motor sebenarnya antara layak nggak layak sih. Rem belakangnya aja nggak ada, cuma ngandelin rem depan gitu. Terus ini juga sebenarnya velgnya juga peang, jadi belum center lah, belum sempurna sebenarnya. Ya ini bekas selang kaliper terlalu banyak ini ya, terlalu banyak suara-suara di luar ya, karena maklum lah namanya juga lagi di rumah banyak yang lewat gitu, jadi dimaklumin aja sebenarnya. Ban juga udah ganti sih sebenarnya, udah gue ganti ke Michelin Pilot Street untuk kedua rodanya sih, ban belakang sama ban depannya juga. Terus apa lagi ya, oh ini ada yang kemarin sebenarnya kelewat. Jadi ada yang parah sebenarnya, parah daripada body ini. Jadi ada apa ya, ada retakan di dalam blok mesin di sini, sehingga ngebuat ada tumpahan oli. Jadi olinya bakalan ngucur terus. Jadi mungkin gue nanti bakal nyoba ngelas gini, kalau bisa emang dilas, kita coba las sampai ke depan ya, oli-olinya ini ngucur keluar, ada di dalam bagian sini gitu. Udah dari situ kurang lebih seperti ini sih Supra gue. Suatu kebanggaan juga ya, punya motor pertama tapi belum dijual. Ini Supra gua ini mungkin bakalan jadi project panjang mungkin ya, nggak cuma buat kembaliin dia ke orisinil, tapi ada beberapa ubahan yang bakalan gue jadiin project, dan itu juga butuh banyak makan waktu dan banyak juga buat dikeluarin modal, jadi nggak bisa cepet. Dan satu lagi, Supra ini tuh lihat ya, jadi dia oblak, apa ya,
yang pertama gue pikirin sih kayaknya komstir. Gue juga belum coba buka komstirnya emang masih layak atau enggak, tapi di sini oblak dan ini tuh nggak lurus dia. Kita bisa lihat di sini tuh dia udah lurus, sedangkan di di sininya dia belum lurus. Jadi mungkin belum center, dan gue juga belum puas dengan hasil press-pressannya ya. Mungkin gue bakalan coba press ulang motor ini, walaupun gak mendekati 100% kayak dia pertama kali sebelum kecelakaan, tapi gue pengen ngebuat Supra ini mendekati 100% lah. Jadi nanti gue mungkin bakalan coba press ulang tentunya, dan velgnya juga tentunya bakalan gue press ulang, karena kemarin juga belum di press karena si bengkelnya nggak nerima press velg, jadi cuma bodinya aja yang di press. Ini nih hasil pressannya di dalam, kau bisa lihat ya. Nah ini nih, jadi kemarin tuh emang ini yang bengkok dan masih ada bekasnya gitu. Nah gue mau nyoba juga sih pas setelah di press ulang di Bandung, apakah emang bisa seperti normal ininya atau emang enggak bisa gitu. Oke, cukup sekian aja. Oh ya, kita mungkin sebelum ditutup kita coba nyalain mesinnya ya. Ini udah berapa hari ini sih nggak dinyalain, tapi mesin ini gampang banget idle, bingung gue. Cuma sekali ini dia udah langsung idle. Ini jujur motor ini udah beberapa hari ini nggak dipanasin dan dia langsung idle tanpa ada kendala loh. Ini normal sih semuanya. Ini bunyi-bunyian ini dari sini nih, dari plat nomor, geter ya, karakternya lah, batok geter kan. Walaupun sebelum kecelakaan juga emang udah geter. Ini suara knalpot nobuannya, kita dengerin. Cukup ngebuat gue mengingat masa-masa SMA ya, karena ini gue beli knalpot dari SMA. Dari pertama gue beli motor ini nggak cukup sebulan lah gue udah ganti knalpot gini. Kurang lebih seperti ini sih motor gue, motor kesayangan sih. Ya gimana, dari awal punya juga ini gitu. Oblak ya. Cukup sekian, inilah yang bisa gue sampaikan untuk sekarang. Mudah-mudahan bisa dengan cepat gue benerin motor ini gitu. Ya seperti itulah kabar terkini dari motor gua. Jadi sambil menunggu juga mungkin ya buat gua ngumpulin modal buat benerin motor gua, bakalan gue selingin juga, entah itu main game atau gue sekedar jalan-jalan aja pakai motor itu gitu. Nah untuk kalian yang belum subscribe mungkin bisa subscribe juga. Untuk yang seneng dengan video ini bisa like juga. Untuk yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai skip, gue apresiasi banget. Dan untuk penutup, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.